Pak Guntur masih apa ngatasi banjir, Pak, sekedap terus sih. Nggih. Pak Guntur, pun Pak Guntur siap. Siap. Berarti niki coach kula nggih. Nggih. Terus coach-ine jenengan. Nggih. Kan ngoten to. Pun dibuka, pun disiapne. Pun. Ampun. Sampun. Ampun, ampun. Nak sampun ayo. Oke. Kita mulai nggih. 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 Halo, assalamualaikum Pak Taufik. Mau kemana? Waalaikumsalam Pak Guntur. Saya mau mengantarkan surat izin ada anak siswa yang tidak masuk itu ke ruang 31, Pak. Oh, anu dan jenengan lagi piket KBM ini. Berarti Iya. longgar ya waktunya. Kita Nggih, mengajar. piket KBM. Ya kebetulan ini saya piket KBM, jadi ya lumayan longgar. Ya, ini kebetulan saya juga longgar ini Pak Taufik. Kelihatannya ada yang mau disampaikan jenengan? Mau ngobrol atau apa? Oh, pripun, ada apa ini Pak Guntur? Saya ingin ngobrol dan sharing Pak Pek. Cari tempat yang nyaman yuk untuk ngobrol sebentar. Oh, ngoten. Ayo Pak Guntur, monggo teng ruang guru mawon. Soalnya kan teman-teman guru kan pada ngajar semuanya. Jadi Oke. ruangannya kan sepi. Monggo teng mriki mawon nggih. Oke Pak Pek, mari kita berjalan ke sana. Nggih. Pripun kabare Pak Guntur? Kita kan lama nggak ketemu ya. Iya, meskipun kita satu sekolah, jarang ketemu Pak Taufik. Alhamdulillah baik Pak Pek, kabar saya. Jenengan pripun kabare? Alhamdulillah Pak Guntur, kabar saya juga baik-baik saja. Gimana? Kelihatannya jenengan tadi kok ada yang mau disampaikan itu Pak Gun. Ada apa? Iya Pak Taufik, mumpung longgar, pengen sharing berbagi. Gini loh Pak Taufik, saya itu kan sering melihat anak-anak loncat pagar pada saat istirahat siang. Sampai anak-anak itu melubangi tembok bagian barat sekolah itu loh Pak Taufik. Itu untuk sarana untuk melompat anak-anak ke keluar sekolah. Lah dalah. Iya toh Pak Guntur. Waduh ini anak-anak ini. Lah Pak Guntur dari mana ini? Anak-anak kok loncat pagar. Biasanya kan anak-anak kan pinter-pinter. Nggak mungkin ketahuan gurunya ini kan. Inilah Pak Bek, saya kan wali kelas 10 TSM 1. Kebetulan sering memakai ruang 31. Jadi mereka sering melihat temannya sekelas dan dari kelas lain itu melompat pagar dan saya dikasih videonya sama anak-anak itu. Jadi tampak di video itu beberapa anak yang lompat pagar di tembok itu. Oh begitu ceritanya. Wah. Anak-anak ini juga nekat ya Pak Gun ya. Sampai loncat pagar. Emangnya Iya, kira-kira apa ya alasan mereka loncat pagar itu ya Pak Gun? iya Pak Pek. Saya itu khawatir anak-anak itu nanti berbuat yang tidak-tidak di luar sana.
Misalkan ternyata colut tanpa izin, bisa juga merokok di luar pagar. Belum lagi nanti ada yang jatuh dari pagar. Kan imbasnya ke sekolah kita juga, toh Pak. Iya sih Pak Gun. Oh ya, selama ini Pak Guntur sudah pernah tanya sama anak-anak yang lompat pagar ataupun temennya yang kelas yang lompat pagar. Sebenarnya alasan mereka lompat pagar itu apa ya? Anu, kalau tanya langsung ke anak yang loncat pagar, belum lah Pak Pek. Ya mungkin kita kesulitan untuk bisa bertemu mereka. Tapi kalau tanya ke teman sekelasnya, sudah beberapa kali saya tanyakan Pak Pek. Lah terus kata teman-teman sekelasnya, alasan mereka loncat pagar itu apa Pak Guntur kalau boleh tahu? Ada beberapa yang teman-teman menyampaikan, kata teman-teman sekelasnya, itu karena mereka menaruh sepeda motor di luar pagar sebelah barat itu Pak Topik, supaya Hmm, bisa pulang cepat, padahal itu kan tidak ada parkirannya dan mengganggu warga sekitar untuk aktivitas. Terus mereka bisa makan minum dan juga bisa merokok, gitu katanya Pak Topik. oh gitu. Wah, 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 wah. Ternyata begitu alasan mereka. Oh ya Pak Gun. Lalu terhadap masalah ini, apa yang akan Pak Guntur rencanakan ini? Begini Pak Topik, rencana saya itu kan terkait problem ini. Yang pertama saya akan berkomunikasi dengan Bapak Waka Kesiswaan supaya menyampaikan atau menghimbau kepada anak-anak saat apel bahwa mereka tidak boleh menaruh sepeda motor di luar pagar sekolah karena demi keamanan motor si anak tersebut. Yang kedua, dilarang merokok ketika masih memakai seragam sekolah dimanapun tempatnya sesuai peraturan sekolah yang sudah disepakati oleh orang tua. Terus berikutnya langkah kedua Pak Topik, saya juga akan mengumpulkan anak-anak kelas 10 TSM 1 yang kebetulan saya sendiri wali kelasnya. Ya, 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 ya. Luar biasa Pak Gun. Terus dari rencana Pak Guntur ini, kenapa Pak Gun mau mengumpulkan anak-anak dari 10 TSM 1 ya? Begini Pak Bek, saya ingin memastikan bahwa anak yang saya walinya, apakah ada yang melompat pagar, dan saya juga akan memastikan video yang saya terima itu asli, bukan editan Pak Bek. Jadi saya tidak salah langkah gitu loh Pak Bek. Dan supaya informasi yang saya dapatkan itu benar dan valid. Oh, gitu ya. Terus adakah rencana yang lain yang mungkin Pak Guntur lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya cepat tertangani, ngoten? Ada solusi yang lain Pak Bek. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas yang lain otomatis untuk memanggil Iya. siswa-siswa yang ketahuan meloncat pagar dan bisa segera diproses sesuai peraturan sekolah. Nggih. Dari beberapa rencana Pak Guntur tadi, apakah Pak Guntur misalkan ya, ini anaknya sudah ketahuan, apakah sudah merencanakan untuk konsekuensi bagi yang lompat pagar tadi, Pak Gun? Sudah saya siapkan beberapa langkah konsekuensi bagi anak-anak yang melanggar. Di antaranya satu, absensi kehadiran khusus atau saya buatkan absensi kehadiran khusus, absen pagi, absen siang, dan absen sore bagi yang ketahuan melompat pagar. Terus berikutnya Pak Topik, bagi yang ketahuan loncat pagar, berkewajiban menambal pagar yang dilubangi. Jadi mereka lompat pagar itu kan sebelumnya melubangi pagar itu sendiri untuk pijakan Iya, kaki dan mempermudah mereka melompat. Terus berikutnya yang ketiga Pak Topik, setiap pagi menjadi satgas ketertiban dan keamanan. Jadi saya di sana akan mengamati perilaku siswa dari sisi ketertiban dan keamanan. Terus berikutnya yang keempat, pada saat istirahat siang, berkeliling di lingkungan sekitar tempat untuk lompat pagar, untuk ngecek apakah masih ada yang lompat pagar. Jadi langkah-langkah itu Pak Topik yang sudah saya siapkan bagi para
pelanggar. Nggih, luar biasa Pak Guntur ide dan inovasi Anda untuk mengatasi anak-anak yang lompat pagar. Nah, sekarang Pak Guntur, dari rencana tersebut, kapan Pak Guntur kira-kira akan memulainya? Rencana hari Jumat ini Pak Topik, saya akan menemui Bapak Waka Kesiswaan untuk menyampaikan bahwa ada anak-anak yang lompat pagar pada istirahat siang. Jadi itu Hmm, saya mau menemui Bapak Waka Kesiswaan dulu. ya ke Pak Mahmudi ya. G, Pak Mahmudi. Iya. Kalau sedangkan bertemu dengan guru BK dan wali kelasnya, kapan Pak Guntur? Insya Allah saya rencanakan besok Senin Pak Bek, karena ada beberapa guru BK yang sedang diklat ini. Oh, oke Pak Guntur. Semoga rencana ini berhasil, bisa memberi dampak positif dan memberi efek jera kepada murid-murid yang lain agar tidak melompat pagar lagi saat istirahat siang ya Pak Gun. Nah, gimana Pak Guntur? Kita ngobrol dari awal hingga akhir ini, bagaimana perasaan Pak Guntur sekarang? Apakah masih ada unek-unek yang masih mengganjal? Alhamdulillah Pak Topik, setelah ngobrol dengan jenengan, saya merasa lega. Karena setiap langkah saya menghadapi siswa itu, saya merasa ada pendampingnya dari jenengan. Ternyata saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya khawatirkan. Terima kasih atas waktu dan masukannya Pak Topik. Alhamdulillah kalau gitu Pak Guntur. Sudah tidak ada yang mengganjal lagi ya Pak di hati. Kalau ada yang ingin diobrol lagi, jangan sungkan-sungkan dengan saya Pak Guntur. Saya selalu siap membantu Pak Guntur. Oke Pak Topik, untuk permasalahan ini sepertinya saya sudah cukup. Saya mohon izin dulu ya Pak Topik, karena setelah ini jam 10.15 saya ada jam mengajar. Saya duluan, G. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan masukannya Pak Topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Guntur. Oke, terima kasih Pak Topik.